Kita cek sound dulu. Oke. Iya. Lah. Duh, gue males banget sumpah. Kenapa nak? Kasih tahu papa. Gini, anjir, iya bener sih cocok jadi papa. Ini ada aura-aura jahanam nih kayaknya nih. Enggak. Kenapa? Lu bisa menjelaskan nggak? Kenapa gue merasa ada aura jahanam Nih, sih? enggak nih. Nih Indomie kan? Indomie. Nih nggak ada sponsor nih. Nih 2 nih. Cabenya berapa? Enggak, ini pokoknya selevel sama bakmi Abang Ade, tapi kita bikin sendiri. Mie Abang Ade tapi versi kita sendiri. Kita masak sendiri. Berarti nih mie saudara-saudari. Ya, kita ngobrol lagi sambil makan nih. Enggak, nih lebih ke ngobrol dan menyiksa diri. Kan gue baru dikasih tahu nih, katanya ide dari lu. Wah, Oke, ini bagus banget emang. opening dulu. Balik lagi sama kita di Dialog Amatir. Ini tanaman nggak disiram-siram. Iya, letoy. Udah yuk. Apa ya udah yuk. Sebelum kita mulai obrolan ini yang tidak berfaedah, mari kita cicipi dulu. Oh, first bite. First bite. Tapi ini persyaratannya harus benar-benar habis. Jadi yang Oh gitu. remahan-remahannya. Nggak ada briefingnya tuh tadi tuh soal. Tadi jujur sebelum take gue mau bilang, cuman kayak ntar aja deh. Oh gitu, udah depan kamera baru bilangnya. Yuk kita mulai yuk, cheers. Gue mesti ngeliat lu duluan nyuap sih. Enggak lah, Sebelumnya lu nggak nyuap. nyuap. Lu cuma Nyuap gue nyuap. Ayo, cheers. cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Feeling gue buruk. Aduh, anjir. Udah. Lu mah buru-buru curang lu. Perih? Perih? Udah, lepeh. Enggak dong. Enggak, sesuap lu curang. Lu curang lu disambung. Lu curang lu. Lihat dong, gue langsung jagung gue pada keluar. Anjing keselak goblok. Nggak pedes ya? Enggak sih. Gue lumayan nyelkit tuh tenggorokan sih. Karena gimana ya? Udah terbiasakan disiksa. Oh kebetulan lu lagi sedang merasakan rasa sakit yang lebih ya? Yuk lanjut ya. Aduh. Jangan gitulah, kan sesama rekan kita harus saling sehidup semati, bukan sehidup semati, senasib sepenanggungan. Gue kepedesan, lu juga harus kepedesan. Kayak enggak deh. Biar solid gitu loh. Oh solid, kalau solid kan sama temen. Kalau rekan emang termasuk teman? Emang beda? Enggak tahu sih gua. Setahu gue sama. Samanya apa? Apa ya, gimana ngejelasinnya? Maksudnya temen, rekan ya temen. Kolega? Kolega itu co-working space. Oh kalau gue sih kolega gitu. Gue mau minjem sepatu dong kolega. Iya, boleh sih, boleh. Lu tuh bibir gue panas banget anjing ini. Beneran anjing. Iya panas, memang. Tapi nggak semerah yang waktu itu ya, Samyang. Enggak, itu dari bumbunya itu. Ya cuma gila ini. Tadi apa? Rekan. Iya. Rekan sama teman. Tapi menurut lu beda emang. Tapi asam lambungnya tadi. Rekan. Iya. Menurut gua nggak tahu, maksudnya kayak setahu gue ya sama rekan sama teman. Iya. Rekan sama teman sama. Menurut gua. Menurut lo? Kalau menurut gue beda. Rekan belum tentu bisa jadi teman, tapi teman belum tentu bisa jadi rekan. Sama aja ini. Jadi dua-duanya tidak bisa Belum tentu berbarengan. Belum tentu Bisa berbarengan dulu. Jadi rekan belum tentu bisa jadi teman belum tentu bisa jadi rekan. Iya betul. Yang membedakannya adalah Occasionnya aja menurut. mari kita membedah. Barusan dikirimin sama tim. Perbedaan rekan sama tim. Rekan sama teman. Ini buat yang nggak tahu, termasuk gua.
Rekan tuh apa? Rekan itu biasanya sebutan untuk orang-orang yang dekat dengan kita dalam hal urusan bisnis. Urusan bisnis. Dalam hal urusan bisnis atau urusan resmi lainnya. Rekan kerja saling mendukung dalam pekerjaan dalam suatu tim yang baik akan membuat pekerjaan terasa lebih menyenangkan. Oh, berarti tergantung tempat. Iya, occasion-nya gantung. Iya, berarti kalau rekan itu lebih ke lingkungan kerja. Ya, kalau kerja. berdasarkan pengertian ini. Kalau teman itu sebutan buat orang-orang yang sering bantu, yang termasuk nggak bantu sih, cuman juga bisa dibilang teman gitu. Cuma biasanya teman ngelakuin tanpa pamrih. Berarti kalau rekan pakai pamrih? Iya, bisa jadi mungkin. Tergantung tempatnya, tergantung tujuannya apa. Misalnya ngebantuin, Lu gue bantuin ini deh, tapi kerja yang penting cepet ya gitu. lu minta tolong nih sama gue. Oke, gue bantuin, tapi lu bantuin gue ini juga ya. Iya, gitu. Oh, bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Cuma kalau temen tanpa pamrih lah, bantu mau bantu aja gitu. Kalau sahabat? Gue nggak tahu nih masalahnya nih. Nggak tahu gue kalau itu. Cuma menurut gue kalau temen, jadi kalau temen yang ada pamrih bukan temen lah itu ya. Kalau yang pakai pamrih bukan temen. Bukan. Oke. Bukan temen, emang ada butuhnya aja tuh. Emang datang bangsatnya itu, emang datang gak gitu. Tapi menurut gua ada ininya sih, ada. Sekarang kita rekan sama temen aja ya. Cuman maksud gua kalau kita ngomongin yang sejenis, menurut gua Ini kurang pedes nih, kasih saus kek, apa kek? Kalau cabenya dimakan, Gua sebel lama-lama ya. betul. saya dikit. Udah, kita lanjut. Lanjut. Menurut gua ada beberapa level. Pertama rekan, teman, habis itu sahabat. Kalau tadi kan rekan kayak di situasi kerja doang. Teman itu yang tanpa pamrih lah, kayak temenan gitu. Yang terakhir kalau sahabat itu lebih kayak yang kayak kepompong. Oh, lagu tuh. Oh iya. Kayak gimana lagunya? Nggak tahu gua. Gimana lagunya? Ayo nyala. Teng teng Nggak teng tahu. teng. Ntar yang edit. Editor tolong ya. Ya, tapi gue setuju yang lu bilang bahwa rekan itu belum tentu bisa jadi teman. Iya. Teman pun juga belum tentu bisa jadi rekan. Karena maksudnya, oke, teman buat ngobrolan biasa. Tujuannya beda. Karena belum tentu ketika kita ajak buat kerja bareng atau usaha bareng belum tentu cocok nih. Iya, betul. Buat cerita-cerita doang mungkin cocok. Mungkin cocok, cuma kalau buat bisnis gitu-gitu belum tentu cocok karena emang ada porsinya. Tapi lu pernah punya pengalaman nggak kayak gitu? Misalnya lu pernah punya temen, Temen yang gue jadiin rekan kerja, ada. cocok nggak? Enggak. Nggak bisa. Tapi tetap temenan. Tetap temenan. Cuman kayaknya emang kita nggak bisa gitu aja. Cuma kurang cocok aja kalau misalnya jadi. Sebenarnya cocok, cuma emang ada satu dan dua hal yang kurang cocok. Pokoknya intinya ada beberapa hal yang kurang cocok aja gitu. Tapi kenapa rekan nggak bisa jadi teman? Bisa sebenarnya. Bisa karena kan ibaratnya kita habisin setengah hari kita sama temen sama si rekan itu. Sebenarnya bisa, cuma menurut gue lebih baik cukup sampai situ aja karena menurut gue takutnya ke depannya itu nggak bisa bedain mana yang urusan pribadi, mana yang pekerjaan untuk beberapa orang. Terus dapat temennya dari mana? Facebook. Lebih random dapetnya. Enggak, maksudnya temen tuh bisa dicari. Berarti, tapi nggak bisa dari rekan. Belum tentu bisa apa enggak tergantung lo sama si orangnya itu. Bisa nggak membagi porsi antara lo pertemanan sama urusan pekerjaan itu lo. Soalnya ada beberapa orang yang nggak bisa. Misalnya ada yang ngebawa masalah personal ke urusan pekerjaan kayak episode sebelumnya yang profesional. Oh iya. Ada beberapa yang seperti itu. Itu kan bentuk nggak profesional juga gitu loh. Tapi waktu itu kalau misalnya tadi kan sempat ngebahas lu pernah punya yang temen tapi nggak cocok untuk jadi rekan kerja. Situasinya kayak gimana? Situasinya maksudnya gimana? Nggak, misalnya lu ketika kerja ternyata lu pingin gimana, ternyata dia kayak gimana, sampai akhirnya lu merasa Astaga, thank you. Di bawah dua-duanya. Keselak. Oke. Thank you. Gini dong. Kenapa kita pakai ini? Karena menurut kita tidak pedas ya. Gini doang. Iya. Ya Bang Ade, boleh lah. Tadi ada usul dari tim katanya untuk cabenya juga dimakan. Oke, kita sanggupi itu. Kita coba lakukan itu. Dia aja. Gua enggak. Kan kita rekan. Iya. Itu. Oh, gua kira kita teman. Waduh.
Nggak, jadi tadi Ini serius nih, ini bisa jadi bumerang nih sebenarnya. apa? Buat kayak gini, obrolan kayak gini. Kenapa? Maksudnya bumerang, maksudnya buat yang nonton gitu ya. Takutnya ada yang kayak tadi gue bilang, lebih contoh kan tadi. Ya karena kita rekan. Terus ada yang satu kayak, oh gue kira kita teman. Ya lu biarin aja. Itu urusan mereka. Urusan mereka nganggapnya Iya. seperti apa. Makanya. Ada yang kayak gue nganggap dia sebagai sahabat, dia nganggap gue jadi sahabat, ya Oh, nggak apa-apa. gua tahu, gua juga ada. Iya kan, Iya, maksudnya gua nggak apa-apa, juga, itu kan iya, iya. asumsi pribadi. Kayak Iya. misalnya kita udah merasa nyaman sama dia, kita cerita semuanya. Tapi lo kalau lo nggak ngerasa ada feedback yang sama, ya lo jangan marah. Iya kan, ya jangan, intinya kayak Itu gitu. kan masalah pribadi, gitu, Ya. urusan masing-masing. Nah iya, maksudnya balik lagi tadi kan, Sebelum itu tuang dulu kali ya. oke. Dia nggak percaya sama gua, curang. Makan dulu. Oke. Thank you. Sebelum ntar kita bahas yang tadi dulu. Tapi Iya. maksudnya lu ada situasi, maksudnya situasi seperti apa yang lu bilang temen lu nggak bisa jadi rekan? Maksudnya gimana? Contoh, dikasih contoh. Kayak misalnya, kayak gue contoh ya, gue nggak pernah yang temen akhirnya jadi rekan kerja sih. Cuman kalau gue lebih kayak temen gue Gali itu, oke buat temenan tuh enak banget. Gue cerita segala macam, dia cerita segala macam sama gue. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak cocok. Beberapa hal yang tidak cocok, kayak misalnya waktu itu ini gue tidak profesional sih. Jadi waktu kuliah itu kan gue pernah ikut lomba beberapa kali. Yang pertama itu gue memang tidak profesional karena gue punya pacar. Habis itu jadinya gue nggak ada waktu untuk ngerjain bagian Iya, gue. iya. Sementara dia nge-push terus. Nih gimana nih? Ya pada saat itu memang gue merasa Salah lah. tidak cocok. Dan gue belum tentu, dan abis itu belum pernah lagi. Tapi mungkin pada saat itu yang membuat gue kayak merasa kayak belum tentu cocok nih dia jadi rekan kerja gue. Gitu. Gue ada sih. Masalah egoisme aja kalau gue. Nah maksudnya situasinya aja. Maksudnya kayak misalnya lu pinginnya seperti apa, ternyata dia seperti apa, kayak gimana? Ada? Kayak gue pengennya misalnya nih A nih, gue pengennya nih. Tapi maksudnya dalam ini gue karena waktu itu bangun bisnis ya. Namanya bangun bisnis kan pasti ada namanya brainstorming. Pasti. Dari 3 kepala pasti ada 3 kepala yang berbeda. Betul. Ya kan, maksudnya nggak ada ada mungkin cuma mungkin beririsan, nggak ada yang benar-benar plek satu sama gitu. Di situ udah kita udah ngasih pendapat masing-masing, udah voting. Ada satu yang tidak bisa terima, Wajar. tapi dia kekeh. Oh. Nah dari situ gue mikir kayak, oh, oke. Kalau memang kekeh dan tidak bisa menerima, tidak bisa mengambil jalan tengahnya, which is yang win-win solution, ya itu agak susah juga menurut gue. Oke, maunya kekeh dengan cara dia. Dengan caranya dia. Nggak nyari jalan tengah. Nggak nyari jalan tengah gitu loh. Oke, akhirnya lu merasa tidak cocok, tapi jadi susah. masih temenan. Masih temenan. Yuk, terus. kita nyuap dulu. Thank you. Cabenya jangan lupa ya. Tuh, gue 3 cabe. Gue tuh pakai cabai. Basrengnya dong. Iya, bentar dulu, nggak muat coy. Nanti gua makan basrengnya ini. Oke. Nggak usah, udah kan tadi. Udah. Cabenya. Cabainya. Udah cabenya doang, nggak pakai mie. Nggak pakai mie. Pakai basrengnya, pakai basrengnya. Oke. Nah, basrengnya misalnya kalau nggak ada minyak. Tuh cabai. Langsung potong. Kurang pedes nih. Yang bikin harus lebih pedes deh. Tapi menurut lu misalnya nanti mau bikin usaha lagi, lu misalnya mau bikin bisnis lagi gitu, lu pingin cari yang temen rekan kayak apa? Kalau gua dulu ya, gue pingin nyari yang at least cara kerjanya setipe sama gua. Kayak misalnya, gua nggak pingin orang itu suka telat. Gue tuh dari SD tuh emang masalah waktu gue sangat strict. Jadi jangan suka mepet. Sama kalau ada apa-apa ya harus tepat waktu. Intinya kayak gitu. Menurut gue itu hal yang paling penting. Mau nantinya salah atau apapun, nanti kita revisi atau apapun, Bisa belakang gitu. itu harus cepet. Gue nggak suka mepet karena ketika mepet, misalnya gue ngerjain, kita punya deadline misalnya tanggal 5. Jangan ngasihnya tanggal 4, at least tanggal 2 atau tanggal 3. Karena ketika ada salah, kita masih punya waktu untuk revisi. Itu kalau gua. Kalau lu? Kalau gue apa ya? Belum kepikiran sih jujur aja. Kalau gue belum kepikiran. Pinginnya punya rekan kayak apa? Mana ya? Gue nggak bisa juga. Idealnya deh. Kayak misalnya lu orangnya Idealnya kayak gini gua. nih. Misalnya lu orangnya kayak gini. Nah, gue pingin yang setipe juga. Gitu loh. Ada nggak? Nggak ada.
Oh, idealnya gue yang jokesnya sama. Itu dulu aja tuh barrier paling depan Buat mencairkan suasana. Nah, buat itu barrier paling depan tuh kalau buat gue. Kalau misalnya Satu frekuensi betul. satu frekuensi lah itu aja dulu kalau buat gue. Kalau itu nyambung biasanya enak ke belakang. Tinggal masa diomongin aja kalau emang. Maksudnya tiap orang kan pasti ada plus minus ya gitu. Jadi kasih tau aja lo kayak gini, lo kayak gini gitu. Itu bisa diubah lah. Tuh kalau gue kayak gitu. Tapi lu pernah berantem gara-gara gitu? Tadi kan lu pernah tuh apa? Enggak, gue pernah berantem sama klien. Iya, maksudnya bukan berantem lah, cekcok sama klien. Iya. Karena maksudnya Clash lah, clash. nggak sesuai juga sama peraturan yang udah kita deal. Ya lu berarti nggak pernah lah ya kalau berantem sama rekan gitu, maksudnya sama temen. Gue tipe orang yang menghindari juga sih. Gue juga sih, nggak mau bikin ribet sih gue. Maksud gue, kalau bisa yang kayak tadi lu bilang, cari jalan tengahnya. Jadi nggak ke gue, nggak ke dia. Takutnya gue maksa ke gue juga, nanti dia nggak suka. Jadi mending cari jalan tengahnya aja. Ya paham sih gue juga, cuma males juga sih nyari-nyari. Maksudnya nanti yang kalau bisa berantem gitu yang rusak banyak gitu loh. Nggak usah rekan sama temen deh, sama pasangan. Iya, betul. Kayak lu nggak mau ada konflik kan? Enggak Atau lu lah. tipe suka ada konflik? Enggak. Tapi ada lu yang suka. Ada, gue tahu. Enggak, maksudnya suka dia kayak Iya, harus ada berantemnya. karena menurut dia nggak seru nanti. Iya, nggak ada Jadi bumbu-bumbunya. ngebosenin, iya. Ya, tahu gue. Bisa gemini tuh. Lu diserang lu. Lu diserang. Bodoh. Lu masukin nih. Banyak orang-orang di belakang gue mendukung gue. Gemini suka berantem. Nah, tapi iya, maksud gue kayak gue apapun lah, gue tidak bukan orang yang suka Iya. ngikutin ini zodiak. Enggak lah, itu bercanda doang. Nggak, tapi lu beneran lo. Enggak, gue nggak pernah berantem sama Gemini soalnya. Iya, tapi iya. Gue nggak pernah, makanya gue nggak tahu. Saya bercanda doang, ngikutin tren aja. Main Nah, itu- aman, ayo lah. Nah iya, jadi maksudnya kayak bahkan sama pasangan pun kalau bisa nggak usah ada masalah lah. Iyalah, kalau bisa nggak usah. Makanya bingung gue, suka orang bilang kayak nggak seru kalau nggak ada berantemnya. Gue ada bumbu-bumbu, berak bumbu-bumbu. Makan tuh berantem. Bumbu. Ini pedes nih. Ribet buat hidup. Ya jadi gue nggak ada lah kalau yang sama rekan. Kalau sama teman pernah nggak? Berantem. Gue pernah berantem sama teman terus yang lama gitu, sampai lama banget. Tapi akhirnya at the end ya temenan lagi. Karena ya yang berlalu biar berlalu gitu lah. Sama temen sebentar gue pikir dulu. Temen gue nggak punya. Emang kedua. Jadi mau berantem sama siapa gue? Mau tembok. Temen Nggak ada. berantem. Cekcok deh, cekcok. Enggak sih kayaknya. Enggak. Gue karena Sama gue tipe orang ketika gue misalnya nggak setuju sama dia ya akhirnya emosi banget kalau sama temen ya. Gue akan coba mengkonvert cara penyampaian gue komunikasinya. Jadi gue tone down. Intinya sama. kayak misalnya gue kesel tapi gue ganti cara komunikasi. Ya, lebih halus aja gitu ya. Lebih pelan gitu. Sama Tapi lu pernah? Sorry gue potong. Tapi lu pernah nggak? pernah kan tadi gue udah bilang berantem sama tuh. Berantemnya sampai ngapain? Sampai pukul-pukulan. Oh iya. Bener. Tapi Karena hal sepele gitu. masih temenan abisnya? Masih temenan. Masih temenan sampai sekarang. Bener pukul-pukulan gitu pernah. Kalau pukul-pukulan gue pernah sama kakak gue. Beda lah. Beneran? Lu rebut tastik PS kan? Beneran pukul-pukulan sampai berdarah-darah. Iya. Emang begitu. Wajar lah. Oh itu seru sih. Ya seru kan? Enggak lu psikopat anjir. Nih, dari tim udah nulis tips supaya pekerjaan tidak terganggu pertemanannya. Oh jadi kayak gitu doang bridgingnya? Iya. Dari tadi lu pikirin? Iya, capek anjing. Capek anjing. Gitu. Jadi supaya pertemanan di Nyuap. Nah dulu bentar ini gue ngomong dulu. Jadi supaya pekerjaan lo tuh tidak mengganggu pertemanan lo. Jadi membatasi itu antara Ketika satu pekerjaan. kantor. Ketika satu kantor sama temen lo. Oke, yuk. Sebelum itu kita baca dulu gimana? Enggak, yuk. Kan nggak pedes kata lu. Kita makan cabai. Jujur aja gak pedas. Lo tau gak yang ini? Yang ada di video kayak Optimum Pride gitu. Tau gak? yang ada orang hello guys gitu. Cabainya pahit. Untuk kepedesan. Jangan ditarik lagi dong, digigit. Banyakan gue sih. Sumpah nih yang masak ngebaginya nggak bener nih. Woi, gue lebih banyak nyuap. Nggak mau. Gue kesel. Ini nggak acting nih beneran. Mas, itu kan air buat berdua mas. Wah lu tega lu bener. Sumpah tuh air kan buat berdua mas.
Mas. Air lo. Itu air buat berdua mas. Tadi kan gitu briefing. Enggak. Tadi kan gue bilang, gue lu cuma segelas kan. Gue 1 botol. Ya udahlah. Anjing. Uang dari sini. Tega banget lo sumpah. Ayo, mabok dulu. Ya, nggak ada airnya. Gue gak minum. Apa 1? Paling menghormati. Ini pedas beneran aja. Kok gue Lidah gue kebakar. denger ada syaiton yang ketawa. Emang anjing tuh orang. Emang anjing tuh. Itu. Saling menghormati. Gimana ya ngomong kayak? Ya saling menghormati lah. Ya, jadi- Hargain aja apa yang dia lakuin, apa yang kita lakuin. Iya, maksudnya harga. Maksudnya ya intinya saling menghargai, hati-hati dalam berbicara. Ya sebenarnya ini berlaku buat kesemuanya sih. Ini bukan cuma di Cuman maksudnya ini kan kadang-kadang kalau sama temen mungkin bisa lebih fleksibel ngomongnya. Misalnya ngata-ngatainnya misalnya udah kebun binatang tapi sama rekan kerja ya namanya baru kan di Iya. kantor belum tentu bisa. takutnya selek gitu-gitu Iya. kan. Berdua. Saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Nah ini gue setuju nih yang tadi lu bilang juga. Kayak ketika ada masalah, ya coba kerjain bareng-bareng, selesaiin bareng-bareng. Kasih idea bareng-bareng untuk mecahin masalah. Jadi ketemu jalan tengahnya. Ya ketika berbeda ya Normal, benernya beda. maksudnya kan mereka punya concern masing-masing kan. Pasti. Ya cari jalan tengahnya, misalnya dua-duanya beda ya cari jalan tengah. Tuh. Nomor 3, kompetisi yang sehat. Nah ini gue setuju. Jadi Gue gue masih rada abu-abu nih mengenai kompetisi sehat tuh kayak apa. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi namanya perusahaan tuh pasti ada namanya kompetisi kan. Oke. Wajar lah maksudnya antara satu orang sama orang lain tuh pasti ada kompetisi. Karena kalau menurut gua kalau nggak ada kalau nggak ada sifat kompetisi gitu, lo nggak akan ngasih yang terbaik. Oke. Cuma di sini tuh maksudnya kompetisi yang sehat ya lo fair play aja mainnya. Kalau emang lo bagus, lo kasih kualitas yang paling bagus. Bersaingnya kualitas. Bersaingnya secara berkualitas gitu loh. Kualitasnya maksudnya kualitas diri sendiri kita naikin. Dinaikin aja gitu. Jangan yang kayak nyikut. Jangan malah ngejelekin. Jangan malah ngejelekin, ngejatohin, apa lo nusuk dari belakang, ya nggak usah gitu, nusuk dari depan aja, biar fair. Iya dong, nusuk dari depan. Dua-duanya enak. Iya, terus Iya gitu, jadi main fair aja gitu. Kalau emang lo bagus, ya lo pasti diapresiasi. Diapresiasi. Kalau lo bagus pasti diapresiasi gitu. Lo cuma tunjukin yang bagus aja. Jadi menurut gue sifat seperti itu, kompetitif gitu harus ada sih. ya, dan menurut gue itu perlu didukung dengan atasan yang bener. Betul. Karena gue pernah denger bahwa kayak di tempatnya misalnya nih sales nih semuanya nih. Habis itu ada misalnya A sampai E, A, B, C, D, E. Ini sales nih. Habis itu ada atasannya G. Si G ini, si atasannya ini tahu nih A salesnya tinggi. Dia ngomong di grup, selamat ya buat A yang salesnya gini. Bagus loh, gini. Menurut lo bagus nggak kayak gitu? Menurut gue bagus, tapi tergantung orang, maksudnya tergantung timnya seperti apa. Oke. Karena nggak semua orang bisa digituin. Tidak semua orang bisa menerima. Iya, dan nggak semua orang, mas gimana ya, nggak semua orang bisa digituin. Dan buat orang tertentu kayak gue, kalau gue digituin gue rada panas sebenarnya. Panasnya Panas dalam artian gue harus bisa. oh iya, Iya. positif kan? Karena gue yang gue denger kasusnya adalah ketika atasannya ngomong di grup kayak weh gini, terus yang sisanya yang B, C, D, E, dia malah kayak suka nyindir-nyindir, yang iya yang salesnya tinggi gitu loh. Nah, kalau gue jujur ya, gue digituin ya, gue pasti bilang ya, Gue juga, tinggi. gue malah pingin belajar, gue malah cari tahu dia ngapain aja nih. Apa yang dilakukan sampai bisa. Padahal kalau secara ibaratnya gini, ini bokap gue selalu ngajarin gini, makannya sama, belajarnya sama, maksudnya sekolahnya sama, ilmunya sama, kenapa hasilnya beda? Iya. Berarti kan pengorbanan yang beda nih. Pasti ada yang beda. Pasti ada yang Akhirnya beda. dia bisa lebih menonjol. Makanya itu gue dengar kasus itu ya. Pertama ya kenapa sales yang lain, orang sales yang lain bisa akhirnya ngejelek-jelekin habis itu malah iri. Iri nggak Salah apa-apa. mereka dong. Iri nggak apa-apa menurut gue. Tapi masih iri kalau negatif. Ngejelekin, ya nggak boleh. Maksud gue ya itu salah mereka dong. Iya. Kenapa lo nggak segitu keras ya kerjanya gitu kan? Iya. Nah si atasan itu tugasnya untuk menganalisa juga tipe-tipe Tipe-tipe orang. timnya dia seperti apa. Timnya seperti apa gitu. Itu.
Oke, tadi kan tips agar pekerjaan tidak mengganggu pertemanan ketika satu kantor. Nextnya, Ada tips bersaing secara sehat di kantor versi IDN Times. oke, ini kita dapat sumbernya dari IDN Times nih. Kita coba bacakan apakah menurut kita Sama. sesuai atau tidak, Ya. atau menurut kita beda lah. Sebelum itu makan dulu kali ya. Betul. Mie gue banyak banget loh, sumpah. Mie gue kayaknya B deh. Bimi. Jadi mie gue Mia B gitu loh. Ayo. Woi, apa-apaan lo? Gila. Satu mie gelas ini. Ayo, biar sama nih. Ya udah, yuk. Nggak bisa dong. Masa lu waktu itu habis duluan boleh, gua nggak boleh? Kali ini gue lebih banyak, coy. Kan sama dua. Tapi kan lu ngerebusnya, ini kan direbusnya barengan, jadi ngebagi mungkin tidak Jangan adil. salahkan saya. Gue kan waktu samyang gue bikinnya satu-satu. Ya udah iya. Tapi sekali suap ya? Iya. Sekali suap langsung potong, nggak bilang. Itu nggak boleh. Iya nih sesuai ini nih. Nih, kalau gua berarti boleh sedot ya? Enggak. Ayo, cuy, sudah lah, nggak usah. Sumpah gue panik. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, coy. Ini paling kalau bilang. Ya kan? Nggak bisa masuk. Nggak muat. Lah, serang banget tuh makan lagi. Masih banyakan gua. Sumpah ini pedas banget, gak bohong mas. Ini bukan gimmick ya. Enggak, anjing beneran ini sumpah. Wah coy, sumpah ini mah pedasnya beda coy, asli. Terus beneran. Enggak, ini panas di tenggorokan. Wah, Pales. Siapa yang suara panas. Ah, kebakar cuy. Anjing beneran ini pedas banget, gak bohong gue. Diem lu. Pedas anjing. Ya, udah mau maghrib. Geding anjing. Yuk, yang tadi sumbernya dari IDN Times. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kerjamu di kantor. Jadi kalau dari kasus yang tadi, mungkin kita bisa ngambil contoh, ngambil sikap kayak ya udah lu jangan malah kesel atau iri dan ngejelek-jelekin, tapi lu belajar. Jadi lu akan meningkatkan skill lu juga, atau lu bisa cari-cari podcast atau apapun itu Ya, untuk belajar seminar. untuk meningkatkan kualitas dari diri lu sendiri. Nggak salah kok kayak gitu. Iya. Itu yang kedua. Yang kedua, menyingkirkan sifat ego. Nah, ini kan sifat ego nih, kayak perselisihan tuh pasti ada. Tidak bisa dipungkiri, itu pasti ada. Iya. Cuma ego di sini maksudnya lo siap gak untuk damai gitu, untuk menghilangkan rasa selfish lo. Apa sih gue ngomong apa sih ini? Iya bener. Gitu, untuk menghilangkan sifat ego lo itu lo siap nggak gitu? Karena kan itu yang dikorbanin kan sebenarnya gengsi ya. Betul. Lo siap nggak? Dan ini harus kayak gitu. Harus, Jadi itu harus dihilangkan gitu. Harus mementingkan kepentingan bersama. Betul. Nggak boleh sendiri. Bukan kepentingan pribadi. Karena ini tim kan gitu. Karena ini sistemnya tim gitu. Yang ketiga, coba lu untuk ngaku keberhasilan orang lain. Iya, jangan malu nih buat kalau misalnya, Ini yang tadi lo bilang. iya kalau misalnya ada yang berhasil ya Lu congratulate applause. aja, applause aja, appreciate, bukan appreciate, applause to them lah. Kayak, gila lu hebat banget, keren gitu. Bilang aja. Dari situ kan lo bisa belajar. Gimana sih cara dia supaya sampai seperti itu? Iya, dan maksudnya lu fair juga bahwa lu menerima dia lebih baik, Iya. tapi bukan berarti lu stop dan selalu mengakui dia lebih baik. Lu harus punya jiwa untuk kayak, ya oke dia sekarang menang, tapi nextnya gue mesti lebih baik. Ibaratnya ada, biasanya kan ada tuh kayak employee of the month kayak. Iya. Kalau emang bulan ini dia yang menang, lo taruh di kepala lo bulan depan gua harus yang menang. Iya. Tuh, dan itu nggak salah sih. Dan lu ngalahin dia dengan kualitas lu. Betul, bukan dengan sikut-sikutan. Betul. Tuh. Terus yang nomor 4, Jangan sungkan jangan untuk suka berbagi untuk ilmu. saling berbagi ilmu. Nah ini untuk yang biasanya untuk let's say kayak yang tadi jadi employee of the month. Iya. Bukan berarti lo harus pelit kayak ada orang nanya, ya ntar juga lo tahu, jangan kayak gitulah. Iya, maksudnya Karena di sini sistemnya tim gitu. Iya, berbagi aja, Berbagi dan maksudnya nggak ada ruginya kok. Lo start dari nol, ya lo finishnya juga bareng-bareng gitu loh ibaratnya gitu. Iya. Jangan merasa superior lah gitu. Iya. Jadi harus bareng-bareng aja. Toh kan jadi enak. Bukan cuma ada satu yang stand out. Iya betul. Kalau ada satu yang stand out, kan jadi semua orang bergantung bisa dibilang. Bahkan menurut gua nggak usah tim deh, bahkan yang individu
individu pun menurut gue lu nggak usah pelit ilmu juga. Iyalah. Maksudnya ya udah nggak apa-apa. Bagi-bagi aja gitu. Bagi-bagi aja, maksudnya ketika lu bagi ilmu dan dia berhasil, bukan berarti lu kalah. Justru lu harus bangga bahwa ilmu yang dia share itu bener dan akhirnya dia bisa berhasil. Oh, ini kata Rifat Sungkar ya gini. Guru tetap jadi guru, tapi kalau murid bisa jadi jenderal. Oke, yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu bersikap ramah. Oke, kalau di sini tulisannya adalah ketika kita mampu bersikap ramah dan selalu menebarkan kebaikan, tentunya dapat membuat orang lain tertular energi positif, gue setuju. Dan akan tercipta persaingan dan lingkungan kerja yang sehat. Iya. Ini betul banget karena maksudnya ketika lingkungan kita energinya positif, sehat, dan kita akan lebih semangat juga. Vibes-nya asik gitu-gitu. Iya, dan walaupun jadinya pekerjaan seberat apapun, Enteng. mungkin nggak enteng juga, tapi Iya, berat maksudnya berarti. mungkin maksudnya kayak lu tetap akan bisa nyaman karena vibe-nya tuh vibe enak. Jadi lo lebih enjoy lah intinya. Dia lu bisa cerita sama temen enak segala macem gitu, dan ketika lu menjadi orang yang berhasil tetap ramah, jangan sombong. Iya lah, nggak boleh sombong. Iya, jangan. Justru kalau lu sombong itu awal dari kegagalan. Ya, setinggi apapun lo harus lihat ke bawah lah intinya. Tuh. Ya, kesimpulannya Ya, makan dulu. belum habis lagi gua. Last bite berarti ya. Nggak, gua harus ngabisin nih. Gue juga harus habis. Duh, ini cabai hijau banyak banget sih. Yuk. Cabai merah pahit banget. Kayak cabai seger langsung diambil dari pohonnya. Tadi sih pas gue milih cabenya, emang udah rada kayak benyek-benyek gitu. Udahlah, Oh, udah busuk ya? tidak sesulit yang saya kira. Habis ya. Habis ya? Enggak. Parah banget. Bangsat ya. Habisin cabainya. Biar fair. Ayo habisin. Enggak, habisin. Bangsat ya orang. Sengaja gue taruh belakang. Habisin. Tolong ada di frame. Biarin aja. Biar orang-orang yang melihat. Enggak, habisin. Coy, pahit coy. Demi Gua Allah. juga. Soalnya cabenya kayak kurang bagus. Pahit banget coy. Pahit banget berdua deh. Nih. Bisa lo. Pahit banget sumpah. Iya sih, mau pahit banget. Pahit banget. Gue lebih takut usus buntu sih. Kalau samyang gue berani karena nggak ada bijinya. Lo harus lihat yang dia makan samyang sih. Norak banget, pedas. Sumpah, ngapa ya kalau makan pedas mulut gue kayak lumpuh gitu. Kebas ya. Kesimpulan, cepat. Kita sudah ini. Ini kesimpulannya guys, rekan sama temen bisa nggak dijadiin rekan bisa nggak jadiin teman bisa dijadiin rekan nggak? Bisa, tapi tergantung orangnya seperti apa. Lo harus jeli. Lo harus lihat dulu, lo harus baca orangnya seperti apa supaya lo tahu apakah orang ini bisa dijadikan teman atau orang ini bisa dijadikan Tips rekan. dari gue. Untuk awal-awal kalau lu misalnya baru awal jangan gampang percaya sama orang. Ya, kenapa? Walaupun itu rekan kerja lu, bukan berarti lu bisa cerita segala macam sama dia. Untuk awal-awal ya. Tapi ketika lu udah kenal cukup lama, menurut gue lu baru bisa mengestimasi bahwa dia bisa jadi teman atau enggak. Apa namanya? Jaraknya tuh berapa lama? Butuh berapa lama? Butuh berapa lama? Beda-beda sih. Masing-masing ya? Iya, maksudnya kan kita lihat dari sikap dia juga. Ya, lo berarti kalian punya indikator masing-masing lah. Gitu. Iya, kayak misalnya kan mungkin nggak usah dari dia kita ngeliatnya, mungkin dari omongan orang kita bisa juga denger dia orangnya seperti apa, Ya, benar. gimana. Sekarang soalnya ngeri, jujur aja, Oh iya. ngeri. Menurut gue Nggak ada harus pilah-pilah banget. Iya sih, sekarang banyak banget yang pakai topeng sih. Makanya Ariel bilang, tapi buka dulu. Topimu. Nggak ada. Dah. Udah sebentar. Udah kesimpulannya gitu doang. Lu potong. Gue lupa sekarang. Kesimpulan dari gue adalah ya tadi udah satu sama yang lo harus perhatiin lagi lah tips-tipsnya yang tadi kita kasih tahu. Ya. Biar lo bisa terhindar dari masalah ketika di kantor Iya. ataupun dalam hal pertemanan. Atau lu kalau nggak mau ribet gitu ya, lu play safe aja menurut gue. Iyalah pakai pengaman lah. Maksudnya yang teman ya jadiin teman, yang rekan ya jadi rekan. Cuma indikator teman bisa jadi rekan jadi teman itu kalian sendiri yang tahu. Jadi kalian sendiri yang putusin Itu gitu. harus hati-hati. Oke deh, paling gitu aja dari kita. Sebelum kita tutup, pantun. Aduh anjir. Pantun. Sebelum pantun, disclaimer dulu. Jadi Bikin lagi pantunnya.
Jadi buat semua yang kita katakan atau yang kita ucapkan, yang kita utarakan selama video ini hanyalah opini pribadi kita, opini dari dua orang amatir. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Kita tidak mempelajari Ya. hal-hal ini secara detail, hanya pandangan dari orang awam. Betul. Gitu. Jadi kalau emang ada kesalahan kata dan perbuatan tolong dimaafkan. Sekali lagi mohon maaf. Pantun. Makan ikan pakai terasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Anjing. Ulang. Yang lain. Yang lain. Semuanya ikut cakep ya. Ya. Makan durian di Bekasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Anjing. Emang brengsek. Disuruh bikin 2 kali.